Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Rizky Swandi dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana oleh dosen Ibu Prof. Dr. Heni Nuraini, SHMH, dan asistennya itu Dr. M. Randy Ariyandi, SHMH. Langsung saja, yaitu tentang bab 4, hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat dan berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindakan pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Adapun teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, yaitu berasal dari Van Bury dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Selanjutnya, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat dan tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teorinya yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Selanjutnya itu teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat dari sendiri. Dan ada juga teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentan syarat yang merupakan perbuatan manusia yang dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama untuk menimbulkan akibatnya. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dalam kejadian yang muncul. Teori kausalitas dari von Kries atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat.